berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam gerakan sholat berjamaah. Pertama, makmum tidak boleh beda dengan imam dalam hal gerakan, dengan perbedaan yang sangat mencolok. Kalau perbedaan mencolok, batal sholat. Kalau mendahului tidak, cuma menghilangkan pahala jamaah haram. Mendahului imam itu misalnya, belum rukuk, rukuk duluan. Ngaco. Makmum gak sabar. Imam rukuk, dia sudah iktidal. Kalau ini mendahului. Tapi yang berbeda itu adalah contoh. Imam duduk membaca tasyahud awal. Imam duduk baca tasyahud awal, tak taunya makmumnya langsung berdiri. Nah, makmum langsung berdiri. Atau sebaliknya. Imamnya tidak tasyahud, makmumnya tiba-tiba tasyahud. Ini perbedaan. Yang demikian enggak diperkenankan. Berbeda jika dalam kunut, supaya dipahami sebentar. Di dalam kunut, kalau imam tidak kunut, bayangkan, kalau imam tidak kunut, maka makmum yang bermadhab Syafi'i tetap disunahkan kunut dengan tertinggal sedikit dari imam. Yang demikian ini tidak membatalkan membatalkan sholat. Kenapa? Karena makmum tidak membuat sesuatu yang beda dengan imam. Sebab imam kan habis rukuk berdiri iktidal, makmum juga iktidal. Cuman makmum nambah sedikit saja masa iktidalnya. Kebayang. Tapi kalau kita syahud, imamnya enggak tasyahud, imamnya habis sujud langsung berdiri. Makmumnya duduk. Ini kan beda banget ini. Karena imam nggak sempat duduk di situ. Baik. Jadi nggak boleh kalau imamnya berdiri lalu untuk imamnya meninggalkan tasyahud, makmum tidak boleh tasyahud. Atau sebaliknya. Imamnya tasyahud, dianya berdiri. B. Ada gambarannya ini. Makmum harus mengetahui gerak-gerik imam dengan melihat atau mendengarnya. Atau mendengar suara muballigh. Muballigh itu di saat jamaah terlalu banyak dan suara imam lemah, kemudian suara imam itu tidak akan terdengar oleh jamaah yang di belakang, maka di sini boleh membuat muballigh. Muballigh itu yang menyambungkan suara imam. Imam bilang sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Biar kedengaran yang jauh. Tapi ini kapan yang namanya muballigh ini diadakan? Jika jamaahnya banyak. Jamaahnya cuma 4 pakai muballigh. Ini aneh-aneh. Makmum tidak boleh tertinggal 2 rukun fi'li. Tidak boleh tertinggal 2 rukun fi'li, gerakan dari imam baik pendek maupun panjang dalam keadaan tidak ada uzur. Jadi, kalau nggak ada uzur, kok makmum ketinggalan 2 rukun maka nggak sah. 2 rukun baik pendek atau panjang. Kita tahu rukun. Rukuk itu rukun. Iktidal rukun. Sujud rukun. Lah, ini makmum masih berdiri baca Fatihah. Imamnya sudah rukuk. Setelah imam rukuk, imam sudah iktidal. Setelah imam iktidal, imam sujud. Nah, di saat imam sujud, makmum berdiri, berarti perbedaannya adalah ada 2. Rukuk sama iktidal. Rukuk sama iktidal.
Maka makmum yang mendahului 2 rukun kayak begini ini tanpa uzur, batal salatnya makmum. Apa ketinggalan? Ini ketinggalan di sini, ketinggalan. Makmum yang ketinggalan seperti itu adalah batal salatnya. Makanya kalau sholat ya jangan ketinggalan seperti itu. Maka idealnya, tepatnya itu imam rukuk, nyusul rukuk. Imam berdungga, i'tidal, kita i'tidal. Berbeda jika makmum itu ketinggalan karena uzur. Kalau ketinggalan karena uzur itu, asalkan tidak lebih, disebutkan dari 3 rukun panjang, tidak lebih dari 3 rukun panjang, maka sholatnya masih sah. Karena uzur, misalnya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, tapi dia tidak baca Al-Fatihah. Karena lupa, atau karena bacaan Fatihahnya lambat. Dia belajar Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak beres-beres. Imamnya rukuk, i'tidal. Kemudian sujud. Duduk di antara 2 sujud. Dan sujud lagi. Nah, sekarang kita hitung rukun panjang. Kalau biarpun dia ketinggalan rukun panjang, asalkan tidak lebih dari 3 rukun panjang, maka sholatnya sah. Ya, rukun panjang itu apa? Rukuk rukun panjang, tolong dibedain. I'tidal rukun pendek. Sujud rukun panjang, duduk di antara 2 sujud rukun pendek. Sujud lagi rukun panjang. Coba. Rukuk rukun panjang, i'tidal pendek. Sujud panjang, duduk di antara sujud pendek. Sujud lagi berarti sujud sama rukuk. Nah, kalau ada makmum masih berdiri membaca surat Al-Fatihah belum beres-beres. Dinas Siratal, belum beres-beres. Imam sudah sujud yang kedua. Imam sudah berdiri. Ketemu lagi sama makmum. Maka di saat seperti ini, makmum tidak boleh melanjutkan sholatnya untuk rukuk. Tapi makmum ngikut lagi imam. Ngikut lagi imam, baca Fatihah dari awal lagi. Sebab sudah ketinggalan 3 rukun panjang. Tapi kalau imam sujud, kok makmum sudah ngejar rukuk, imam sudah rukuk, makmum sudah rukuk, maka itu sah. Ini perlu pelan-pelan ini diperhatikan. Tapi jarang hampir orang ketinggalan kayak begini ini. Hampir mana ada ketinggalan sampai 2 sujud itu. Jadi gambarannya adalah 2, beberapa macam. 1, imamnya terlalu cepat. 2, makmumnya lambat. 3, makmumnya lupa, bengong. Allah, saking khusyuknya dengar bacaan imam. Tiba-tiba sudah rukuk, rukuk baru baca Al-Fatihah. Sebab apa? Makmum kalau menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka sang makmum wajib baca Fatihah, tidak boleh turun dulu. Nah, ini boleh ketinggalan dia sampai 3 rukun panjang. Ini gambarannya di sini. Ya, tentang rukun panjang itu. Kita lebih mudah kita langsung ke sini saja daripada ke buku. Gambarnya sudah ada di situ. Baik, langsung. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam rukun fi'li. Baik rukun panjang, rukun pendek dengan perincian sebagai berikut. Nah, halaman 82. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam rukun fi'li gerakannya nih. Baik rukun panjang atau rukun pendek. Dengan rincian sebagai berikut. Mendahului 2 rukun sempurna maka ada 2 macam. Mendahului 2 rukun sempurna. Jadi mendahului itu rukun sempurna. Jika dengan sengaja maka batal sholatnya. Jika tidak disengaja, lupa atau tidak tahu maka tidak batal sholatnya. Tapi rukun tersebut tidak dianggap. Sehingga wajib kembali kepada posisi imam. Jika tidak kembali maka wajib menambah 1 rakaat setelah imam sholat. Jadi di sini adalah mendahului 2 rukun sempurna. Pendek atau panjang sama. Mendahului tanpa uzur. Mendahului 1 rukun. Haram, tapi tidak batal. Dosa nggak dapat pahala jamaah. Makruh aja nggak dapat pahala jamaah, apalagi haram. Contoh yaitu tadi.
Imamnya sudah sepuh, makmumnya nggak sabaran. Imam belum apa-apa sudah waladhdallin, sudah rukuk duluan nih makmumnya. Itu mendahului satu rukun haram. Kalau mendahului dua rukun sempurna, contoh ini, imam masih ihdinas siratal mustaqim, makmum sudah Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk i'tidal. Setelah i'tidal mau sujud. Berarti di saat makmum mau sujud, berarti makmum sudah mendahului dua rukun sempurna, yaitu rukuk sama i'tidal. Maka kalau disengaja batallah sholatnya. Kalau tidak sengaja, contohnya nggak tahu, nggak sadar tiba-tiba makmum rukuk duluan. Nah, kalau memang seperti itu tadi disebutkan dua. Kalau demikian, maka jika makmumnya mendahului dalam keadaan karena uzur, yaitu tadi nggak sadar, kalau nggak sadar, jika karena dia nggak sadar, maka dia harus segera kembali. Tiba-tiba, nah contohnya ya apa ya? Nggak dengar, rengang-rengang suara lagi rame, tiba-tiba apa? Dipikir imamnya sudah rukuk, dia mah rukuk langsung. Kemudian apa? Habis rukuk i'tidal. Habis mau sujud, setelah itu baru sadar. Imam baru Allahu Akbar, baru rukuk. Dah, kacau nih. Maka di saat seperti itu, makmum wajib kembali ke posisi semula, ngikuti imam. Wajib ngambil posisi semula, kemudian ngikuti imam. Kalau tidak, ngelanjutin terus, maka dianggap tidak sah. Bukan tidak sah. Rakaat tersebut tidak dianggap karena dia belum menyempurnakan rukunnya, maka nanti nambah satu rakaat lagi setelah imam salam. Ini mendahului hanya satu rukun saja, maka ada dua macam. Jika dengan sengaja maka sholatnya sah, tetapi hukumnya haram dan menghilangkan pahala sholat berjamaah. Yaitu tadi mendahului imam, nggak sabaran. Dan jika dilakukan secara berturut-turut maka akan batalkan sholat berturut-turut. Berturut-turut gimana? Kejar-kejaran sama imam. Dia rukuk, imam masih berdiri. Kemudian dia i'tidal, imam masih berdiri. Di saat dia mau sujud, imam rukuk. Dia rukuk, imam berdiri. Dia i'tidal, makmum i'tidal, imam belum rukuk. Dia sujud, berarti baru imam rukuk. Nah, berarti ini mendahului imam satu rukun, yaitu rukuk saja. Setelah itu imam mau i'tidal, dia sudah berdiri dari sujud. Terus jadi kejar-kejaran mendahului imam satu rukun, maka kalau berturut-turut batallah sholatnya. Gambaran turut-turut itu harus paham. Bukan dua rukun, satu rukun. Sebab di saat makmum sujud, imam sudah mulai rukuk. Makmum mau sujud, imam sudah rukuk. Sehingga yang ketinggalan hanya waktu rukuk saja. Rukuknya nggak ketemu. Tapi di saat makmum sudah mau sujud, imam rukuk. Makmum mau berdiri duduk di antara dua sujud, makmum sudah i'tidal. Berarti mendahulunya imam hanya satu rukun saja, cuman berurut-urut terus seperti itu. Maka juga batal itu. Baik. Yang ketiga, mendahului imam dengan niat mufarokoh. Lah ini baru kalau ada hajat dan sebagainya mufarokoh, maka sholatnya tidak batal dan tetap mendapatkan pahala utuh jika disebabkan adanya uzur. Contoh ini ilmu ya ini. Mohon maaf, misalnya Anda lagi sholat berjamaah kok sakit perut. Kalau nunggu sampai imam berantakan di perut. Mau batalin? Enggak boleh dong batalin sholat fardu. Masih rakaat pertama sholat subuh. Habis sholat subuh panjang-panjang baru waladhdallin, amin. Aduh sakit perut gimana nih? Maka di saat ada uzur semacam ini,
maka makmum jangan motong sholat. Langsung aja cepat ruku. Langsung cepat ruku, langsung diselesaikan sholatnya dengan cepat. Jangan ngikuti imam. Namanya mufarokoh. Lah mufarokoh kalau karena uzur, maka tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau mufarokoh tidak ada uzur, ya mutus jamaah nggak dapat pahala jamaah. Mufarokoh. Kalau mufarokoh bukan mendahului 2-3 rukun, sampai 5 rukun mungkin. Karena imam masih berdiri. Baru ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam baru baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, sakit perutnya. Langsung dia ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Berdiri lagi baca Al-Fatihah, ruku, sujud dengan cepat. Maka itu tidak membatalkan sholat. Karena dia sengaja mendahului imam, mufarokoh. Seperti itu. Selesai. Dalam hal membaca Al-Fatihah. Sengaja kita hadirkan sini baca surat Al-Fatihah. Siapa yang wajib baca surat Al-Fatihah? Anda bayangin. Yang wajib membaca surat Al-Fatihah yang pertama adalah orang sholat sendiri. Karena kita nggak ada urusan dengan siapapun. Maka kita wajib baca Fatihah secara sempurna bagi yang hafal. Sholat sendiri. Yang kedua adalah, kalau jadi imam bebas ngatur dirinya. Kalau jadi imam, maka dia bebas. Wajib baca surat Al-Fatihah sempurna. Adapun yang ketiga, makmum. Kalau Anda jadi makmum, jangan tertipu dengan sebagian omong, Fatihahnya makmum dijamin sama imam. Lah ini dalam keadaan apa sih? Tidak mutlak, tidak semuanya. Sehingga gara-gara pendapat ini makmum nggak mau baca Fatihah, kenapa? Bacaan saya sudah ditanggung imam. Oh enggak, Anda tidak baca Fatihah enggak sah salatnya. Nah, makmum yang wajib membaca surat Al-Fatihah adalah, ini harus pahami. Makmum yang sempat bertemu dengan imam berdiri dalam tempo yang cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Misalnya kita bermakmum dengan seorang imam, imam baru membaca waladhdallin amin, dan dia suratnya nanti adalah panjang, misalnya Al-Qari'ah. Maka kemudian kita takbiratul ihram muslim makmum, Allahu Akbar, karena Qari'ah itu adalah melebihi daripada Fatihah. Masih cukup tempo ini untuk baca Fatihah, maka wajib saya sebagai makmum untuk baca surat Al-Fatihah karena saya menemui imam berdiri dalam tempo yang cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau kita nemui imam gak cukup untuk baca Fatihah, maka gak wajib Fatihah. Contoh, imam berdiri di sholat fardu, imam berdiri hampir ruku. Kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kita baru baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah ruku imam, maka ikuti rukunya imam. Kita tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Kita tidak menemui imam dalam waktu berdiri yang dalam tempo yang cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Baik, seperti itu. Kemudian, catatan penting banget. Sunnah bagi imam dalam sholat jahriyah. Tolong imam. Dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Hanafi malah batal itu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imam setelah baca waladhdallin amin, maka hendaknya diam sejenak sebelum membaca surat. Jadi waladhdallin amin, jangan langsung baca surat berikutnya. Nah, diamnya ini untuk memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Sebab dianjurkan makmum kalau membaca surat Al-Fatihah itu setelah Fatihahnya imam. Biarpun seandainya bareng-bareng sama imam juga sah, tapi yang bagus adalah makmum kalau membaca surat Al-Fatihah setelah imam waladhdallin amin, maka makmum baca surat Al-Fatihah saat itu. Nah, agar makmum sempurna dalam mendengarkan imam, maka di saat itu imam diam, memberi waktu untuk makmum baca surat Al-Fatihah. Setelah itu imam baca surat.
Dan saat imam baca surat, makmum sudah selesai baca surat Al-Fatihah. Jadi setelah imam waladhdallin amin, diam sejenak. Diperkirakan makmum baca Fatihah. Waladhdallin amin. Setelah makmum diperkirakan selesai baca Fatihah, kita langsung bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini mohon ini diperhatikan. Kemudian dua, imam kalau enggak waktunya mepet, normal, tidak buru-buru, maka imam itu kalau baca Fatihah yang lebih bagus adalah al-faslu lal-wasl. Jadi keadaan normal kalau baca Fatihah itu adalah di fasal, seayat. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu namanya al-faslu, itu lebih bagus daripada wasal. Kalau wasal gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Cuma lebih bagus adalah fasal tadi, satu ayat demi satu ayat. Cuman permasalahan ini terawih, Buya lah kan. Mau agak cepat dikit ya, itu kan masalah keutamaan saja. Kalau bisa itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya, satu-satu. Itu namanya al-faslu. Paham ya? Al-faslu itu lebih utama daripada wasal. Yang tiga, di saat imam selesai baca surat Fatihah, dianjurkan bagi makmum dan imam untuk bersama-sama mengucapkan amin. Waladhdallin. Amin. Sunnah baca amin itu. Baik, kemudian. Catatan mana? Yang pertama. Makmum masbuk tidak harus memulai gerak. Baik. Ada faedah juga. Catatan yang paling atas. Makmum masbuk. Kalau Anda jadi makmum, imam sudah mulai sholat dapat 1 atau 2 rakaat. Makmum masbuk. Makmum masbuk itu kalau nyambung, kalau ikut sholat imam itu tidak harus nunggu berdiri. Misalnya kita datang, imam kok sudah rukuk, atau imam sujud, ya nggak apa-apa, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Karena semakin cepat kita gabung dengan imam, semakin besar pahalanya. Cuman umumnya bagaimana? Yuk, nunggu berdiri dulu. Kapan makmum imam kan? Allah, nunggu dulu. Kalau sudah imamnya berdiri, baru nanti. Nah, itu umumnya kita. Jadi itu juga sah, boleh. Jadi imam lagi sujud, biarin selesai sujud. Tasyahud, setelah tasyahud, rakaat kedua duhur nih. Setelah rakaat kedua duhur, tasyahud, baru imam berdiri, baru kita ngikut. Allah, itu sah juga. Cuman kalau ingin mendapatkan keutamaan, kejar imam secepatnya. Kalau kita ketemu imam sudah selesai rukuk, setelah rukuk imam, kita telah baru jalan. Sami Allahu liman hamidah. Kita langsung Allahu Akbar, ikut berdiri sama imam. Cuman gak dihitung rakaatnya. Ikut sujud, maka dengan demikian semakin cepat kita bergabung dengan imam, semakin besar pahalanya dong. Gak usah nunggu. Seperti itu. Baik, lanjutannya. Udzur karena Al-Fatihah. Udzur yang dianggap karena menyempurnakan surat Al-Fatihah diantaranya adalah sebagai berikut. Makmum terlalu lambat dalam baca surat Al-Fatihah. Tadi kan udzur, boleh ketinggalan imam lebih dari 3 rukun panjang. Itu apa? Makmum terlalu lambat dalam membaca Al-Fatihah. Makmumnya lambat banget karena baru belajar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah ruku, imam sudah iktidal, imam sudah sujud, belum selesai Fatihah. Maka itu termasuk yang uzur karena membaca Al-Fatihahnya makmum lambat. Yang kedua, imam terlalu cepat. Yang ketiga, lupa dalam baca Al-Fatihah. Imam sudah baca Fatihah, saking khusyuknya dengar imam, bacanya ajib banget. Tak tahu setelah itu apa? Selesai baca imam, rukuk imam, kaget dia belum baca surat Fatihah.
maka itu udhur. Tapi makmum harus menyelesaikan Fatihah, biarpun ketinggalan 2 rukun sampai 3 rukun. Asalkan tidak lebih dari 3 rukun panjang, maka sholat makmum adalah sah. Jadi udhurnya karena lupa tadi. 4. Ragu dalam baca Fatihah, apakah sudah baca Fatihah atau belum? Dan bukan termasuk orang yang waswas. Tetapi dalam hal ini orang waswas pun dimaafkan. Maka hal ini orang waswas dimaafkan. Jadi gini, dia itu baca Fatihah ragu tadi. Ragunya bukan karena waswas. Sempurna enggak tadi? Wah ini kacau, kayaknya ada ketinggalan tadi. Wah ketinggalan, iya karena belum saya baca. Balik dia kalau merasa. Misalnya dia sudah baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi kayaknya ada yang kurang. Maliki yaumiddin, dibalik. Harus. Jadi kalau lupa semacam itu, dimaafkan. Namanya lupa, ragu begitu. Ragu tadi sudah saya baca atau belum. 5. Makmum menunggu bacaan Fatihahnya imam supaya bisa membaca Al-Fatihah setelah surat Al-Fatihah imam selesai. Tapi tiba-tiba imam langsung rukuk. Nah, kan kaidahnya begini. Imam kalau setelah waladhdallin amin, sunnah imam itu diam sejenak, memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Lah makmum sudah ngerti langgannya begitu. Biasanya makmum tuh dengar Fatihahnya imam dengan khusyuk, enggak baca apa-apa makmum. Setelah imam baca surat Al-Fatihah waladhdallin amin bareng-bareng, baru makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya di hari itu mah beda kisahnya. Imam ini setelah waladhdallin amin biasanya memberi kesempatan kepada makmum. Tak tanya enggak. Langsung waladhdallin amin, langsung rukuk dia. Kan sah baca surat yang enggak wajib. Rukuk, kelabakan ini makmum. Makmum harus menyelesaikan Fatihah karena enggak boleh meninggalkan Fatihah. Maka untuk menyempurnakan Fatihah, boleh ketinggalan dari imam biarpun 3 rukun asalkan tidak lebih dari 3 rukun panjang. 6. Makmum sibuk dengan sesuatu yang sunnah seperti baca al-du'a iftitah yang menyebabkan dia tertinggal. Misalnya, makmum itu tidak ngerti kalau imamnya itu bakal secepat itu rukuk. Dia baca normal, sholat duhur. Kan sholat duhur tidak kedengaran imam baca apa. Imam setelah takbiratul ihram, lalu makmum juga Allahu Akbar. Makmum menikmati sholat, dilengkapi dengan doa iftitah wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati sampai baca surat Al-Fatihah. Sibuk dengan doa iftitah. Dan setelah itu, imamnya tiba-tiba rukuk, maka makmum wajib menyelesaikan Fatihahnya. Dan biarpun ketinggalan enggak apa-apa, asalkan tidak lebih dari 3 rukun. Maka ketika ada udzur-udzur seperti salat, maka ketika ada udzur tersebut seorang makmum boleh tertinggal beberapa rukun salat dari imam untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Dan salatnya tetap dianggap sah asalkan tertinggalnya tidak lebih dari 3 rukun panjang. Jika lebih dari 3 rukun panjang maka ia harus mengikuti imam dan tidak dianggap rakaatnya. Catatan. Sunnah bagi makmum untuk mengiringi gerakan imam. Jadi idealnya kita itu kalau sama imam tuh gerakan kita ngiringi, jangan mendahului dan jangan telat lama-lama. Kalau imam rukuk kita ngikuti rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Terus gitu ngiringi. Jangan lama, Allahu Akbar, asik. Gaya ini, nggak boleh. Bukan nggak boleh. Nggak utama seperti itu. Utama ngiringi gerakan imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu, Sami'allah. Dan seterusnya. Kaidah. Semua kemakruhan yang adanya hanya dalam sholat berjamaah itu, kemakruhan tersebut menghilangkan pahala jamaah. Kemakruhan yang hanya ada pada sholat berjamaah, tapi di tempat lain nggak ada, maka kemakruhan tersebut menghilangkan pahala jamaah. Contoh, nggak ngatur barisan banyak yang bolong. Barisan banyak renggang-renggang. Makruh. Lah kemakruhan ini kalau sholat sendiri ada nggak? Nggak ada. Kalau sholat sendiri nggak pakai baris-barisan. Jadi kemakruhan ini hanya ada pada sholat berjamaah. Maka kemakruhan tersebut menjadikan pahala sholat berjamaah adalah hilang. Baik, selesai. Ini sedikit tentang cara sholat ya. Sengaja kami hadirkan. Karena banyak ada ketidakfahaman di situ. Nah, termasuk mungkin tidak kita sebutkan di sini. Kalau imam sudah terlanjur lupa, tidak baca kunut,
Imam terlanjur lupa nggak baca kunut, sudah terlanjur sujud, ya sudah, karena sudah melakukan rukun namanya sujud. Biarpun makmumnya bilang subhanallah, ya jangan berdiri lagi. Cuman namanya ilmu itu biarpun orang hafal kadang kaget. Kita pernah orang ngerti ilmu fikih dia. Ngerti ilmu fikih. Dan kadang-kadang namanya imam itu kan khusyuk dia dengan bacaan sholatnya. Saya sholat di masjid, waktu itu di Yaman, di Tarim. Imam tuh lupa kunut langsung ruku. Enggak langsung sujud. Allahu Akbar, selesai tidak. Ya kita ikut sujud. Karena kalau imam sujud, kita nggak boleh beda sama imam. Kalau baca kunut boleh kita. Asalkan kita baca kunut sah kan tadi ya. Kalau imam tiba-tiba nggak kunut, kita boleh baca kunut. Cuman ini nggak baca kunut ini makmum, jamaah bilang subhanallah begitu. Sekali subhanallah, imam kan diam. Subhanallah kedua kali, kaget lagi imamnya. Setelah subhanallah ketiga, imam langsung berdiri kunut. Lah kita kan ikut imam, tapi kita tidak ikut berdiri. Oh kita banyak anak-anak itu banyak. Cuman yang nggak ikut berdiri lagi dua, cuman Buya sama teman Buya satu. Akhirnya apa? Kunut lagi. Kunut. Nah maka sholatnya imam tidak sah. Akhirnya setelah sholat lagi dia. Kenapa? Karena imam sudah masuk ke rukun, jangan berdiri lagi. Menjalankan kunut adalah sunnah, kalau sujud sudah kewajiban masuk rukun. Jadi waktu itu yang benar hanya dua, kita dengan teman kita. Itu pun kita juga hampir ke bawah mau ikut berdiri itu. Jadi kalau sudah salah-salah sholat berjamaah begini maklumlah, karena kesalahan juga jarang terjadi. Bayangkan saat masjid bilang subhanallah, imam kaget, subhanallah, berdiri, batal sholatnya. Ini kejadian. Baik, selesai.